Dia pikir itu cuma keringat dingin biasa. Sampai akhirnya matanya menangkap sesuatu yang bikin jantungnya serasa mau copot. Si penjual dengan santainya menuangkan sisa air rendaman kain kafan ke dalam panci kuah yang sedang mendidih. Selamat datang di warung pecel lele yang menumbalkan rasa untuk harga yang tidak masuk akal. Pernah tidak kita lewat di depan warung tenda pecel lele jam 2 pagi, tapi antriannya masih mengular sampai ke pinggir aspal? Padahal lokasi itu gelap sekali. Cuma ada satu lampu neon yang kedap-kedip beradu dengan bisingnya knalpot motor ojol yang sesekali lewat. Kita pasti pernah merasa makanan di sana rasanya luar biasa. Bumbunya meresap sampai ke tulang, sambalnya nagih, dan gurihnya seperti ada sesuatu yang bikin kita terus-terusan ingin nambah. Tapi, sadar tidak, setiap kali kita pulang dari sana, pundak terasa berat sekali, seperti ada beban karung beras yang menempel di tengkuk, sampai-sampai langkah kaki terasa begitu lemas, tak bertenaga. Di balik tenda terpal yang sudah kusam dan bau minyak panas yang menyengat, ada pemandangan yang mungkin luput dari penglihatan orang-orang yang sedang lapar. Warung ini bukan cuma soal rasa. Mereka yang datang ke sini, entah itu kuli bangunan yang baru pulang lembur atau anak kos yang kantongnya sedang tipis, tidak akan pernah sadar apa yang sebenarnya mereka telan. Coba diingat-ingat, apakah warung langganan itu pernah tercium bau anyir yang aneh? Bukan bau amis ikan segar, tapi bau yang lebih tajam, seperti bau tanah kuburan yang baru digali saat hujan turun. Kadang, di sela-sela denting sendok yang beradu dengan piring plastik, samar-samar terdengar suara sapu lidi yang menyapu halaman, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada si penjual yang terus menunduk, membelakangi pelanggan dengan gerakan yang kaku. Kita sering mengabaikan firasat itu. Kita merasa itu hanya karena lelah bekerja atau terlalu banyak kopi. Tapi bagaimana jika rasa lezat yang kita nikmati itu adalah tumbal dari sesuatu yang tidak terlihat? Bagaimana jika kuah hitam yang kental di dalam panci itu bukan berasal dari kecap manis atau bumbu rahasia, melainkan dari sisa air pemandian yang dibawa langsung dari pemakaman? Di ruang sunyi, kami mengajak kalian menelusuri rahasia gelap di balik warung-warung yang tak pernah sepi. Mungkin malam ini kita harus mulai lebih peka dengan apa yang kita santap di pinggir jalan raya. Karena terkadang, harga yang harus dibayar tidak selalu berupa uang yang kita keluarkan di atas meja. Namanya Rian. Dia cuma satu dari ribuan buruh pabrik garmen di pinggiran kota yang hidupnya sudah kayak kaset rusak. Bangun saat matahari masih sembunyi, pulang saat lampu jalanan sudah mulai meredup, remang-remang. Tubuhnya sudah pasti remuk. 10 jam berdiri di depan mesin jahit cuma demi mengejar target produksi yang gak ada habisnya. Bagi Rian, bahagia itu murah banget. Cuma butuh segelas kopi panas dan sepiring nasi hangat sebelum dia ambruk di kasur busa yang tipis di kontrakannya yang pengap. Malam itu, Rian pulang lewat jalan tikus di belakang pabrik. Jalanan itu sepi, jarang dilewati orang. Cuma ada lampu neon jalan yang sesekali berkedip seolah sedang meregang nyawa. Nah, di tikungan tajam yang persis nempel sama tembok pemakaman umum tua, di sanalah letak warung tenda Pak Kumis. Warnanya sudah kusam, kain terpalnya robek di sana-sini, dan aroma yang keluar dari situ bukan aroma masakan biasa. Ada bau anyir yang samar bercampur wangi kemenyan yang sengaja disamarkan sama bau hangus minyak goreng. Rian yang perutnya sudah perih karena seharian cuma minum air putih, selalu berhenti di sana. Baginya harga 10.000 buat sepiring pecel lele dengan nasi menggunung itu berkah. Tapi pernah nggak sih dia kepikiran gimana caranya warung sesederhana ini bisa buka sampai jam 3 pagi? Dan kenapa setiap kali dia lewat, selalu ada saja orang yang mengantri, duduk dia menunduk tanpa ada satupun suara percakapan. Hening. Cuma ada suara debur minyak panas dari wajan hitam pekat milik Pak Kumis. Pak Kumis sendiri, sosok laki-laki tua dengan sorot mata yang sulit sekali dibaca. Dia jarang bicara. Setiap Rian pesan, Pak Kumis cuma mengangguk pelan, lalu membelakangi pelanggannya. Tangannya bergerak lincah, menyendok kuah hitam kental ke atas nasi.
Rian gak pernah benar-benar perhatikan apa yang dimasukkan Pak Kumis ke dalam panci itu. Rasa lapar sudah menumpulkan akal sehatnya. Rian cuma tahu setiap suapan nasi yang masuk ke mulutnya terasa sangat gurih, membuat tenggorokannya seperti dipaksa untuk terus menelan, lagi dan lagi. Di balik tenda, Rian sering merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan Kamboja di balik pagar kuburan. Angin malam seringkali berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang, bikin bulu kuduknya meremang tiba-tiba. Tapi Rian selalu mengabaikannya. Dia capek, dia butuh makan. Dia nggak sadar, setiap uang receh yang dia letakkan di atas meja kayu berminyak itu perlahan sedang mengikatnya pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari kemiskinan yang ingin dia hindari. Kita mungkin pernah berada di posisi Rian, mencari tempat makan paling murah di tengah malam yang sunyi, tanpa pernah berpikir apakah kita sedang menjadi pelanggan atau justru sedang menjadi santapan. Perut Rian sudah mulai tenang setelah beberapa suap lele goreng masuk ke kerongkongannya. Tapi suasana di warung itu malah bikin dadanya sesak. Rian terdiam. Dia memandangi bapak tua pemilik warung yang sejak tadi bergerak dengan ritme yang janggal. Bukan karena rasa masakannya yang terlalu gurih atau tekstur daging yang aneh, tapi ada sesuatu yang luput dari penglihatan orang-orang yang mengantri tadi. Rian memperhatikan saat seorang pelanggan selesai makan dan menaruh piring kotor di meja. Pemilik warung itu tidak beranjak ke tempat cuci piring. Dia justru mengambil piring itu, lalu mencelupkannya ke ember besar berisi air keruh berwarna kecoklatan. Tanpa sabun, tanpa bilasan air mengalir. Cuma dicelup sekali, diusap pakai kain lap yang warnanya sudah hitam pekat. Lalu piring itu ditaruh lagi ke tumpukan piring bersih. Rian menahan napas. Bau anyir darah tiba-tiba menusuk hidungnya. Bau itu sangat samar, bercampur aroma minyak goreng panas yang menyengat, tapi sangat nyata, seperti bau besi berkarat di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Saat dia mencoba mengalihkan pandangan, Rian justru terpaku. Si bapak berdiri membelakangi Rian, menghadap kompor yang apinya berwarna biru redup. Bapak itu tampak bicara pelan, suaranya parau, seperti gesekan bambu. Dia berbisik sesuatu ke arah lidah api kompor yang bergoyang-goyang pelan, padahal tidak ada angin sedikit pun di dalam warung itu. Tangan bapak itu perlahan terangkat ke keningnya, bukan untuk mengusap keringat, melainkan dia meludahi telapak tangannya sendiri, lalu mengusapkannya ke dahi dan tengkuk dengan gerakan memutar yang kaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya komat kamit menyebut nama sesuatu yang bikin bulu kuduk kita semua berdiri tegak. Di sudut warung, tepat di balik tirai lusuh yang menutupi pintu dapur, Rian melihat ada baskom kecil berisi air kehitaman yang bergejolak pelan meski tidak ada api di bawahnya. Aroma wangi pandan yang sangat tajam seketika memenuhi ruangan, seolah menutupi bau busuk yang seharusnya ada di sana. Rian sadar, dia tidak sedang makan di warung pecel lele biasa. Dia baru saja masuk ke dalam lingkaran yang tidak seharusnya dia sentuh. Setiap kunyahan yang dia telan tadi terasa seperti beban yang menarik jiwanya perlahan. Dia ingin beranjak, ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah lantai kayu warung itu sudah menelan telapak kakinya ke bawah. Kita mungkin sering melihat warung seperti ini di pinggir jalan. Ramai pembeli, harga murah meriah, buka sampai dini hari. Kita sering berpikir, itu rizki sang pemilik warung yang rajin, ya kan? Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan mencium aromanya? Apakah itu wangi rempah? Atau wangi kemenyan yang disamarkan dengan bumbu penyedap? Rian baru saja menyadari sesuatu yang terlambat, bahwa di dunia ini ada harga yang harus dibayar untuk sebuah penglaris, dan terkadang yang menjadi tumbalnya adalah kita, yang hanya ingin mengisi perut di tengah malam yang sunyi. Malam itu, Rian pulang dengan perasaan yang gak karuan. Perutnya sih kenyang, tapi ada rasa mual yang tertahan di tenggorokan, seolah bumbu pecel lele yang dia lahap tadi masih tertinggal, meninggalkan jejak amis yang enggan hilang. Sesampainya di kontrakan petak yang dindingnya lembab dan berlumut, Rian langsung merebahkan diri. Kos-kosan itu benar-benar sunyi. Cuma ada suara tetesan air dari keran kamar mandi yang kurang rapat dan deru angin malam yang menabrak seng atap hingga beradu pelan. Pas Rian mulai memejamkan mata, tiba-tiba telinganya berdengung hebat. Bunyinya bukan dengung biasa,
tapi seperti frekuensi tinggi yang menusuk gendang telinga, memaksa jantungnya berdegup tak beraturan. Dia berusaha memejamkan mata lebih erat, tapi rasa dingin mulai merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Tepat saat jarum jam dinding menunjukkan pukul 2 malam, sesuatu yang aneh terjadi. Di balik pintu kayu kontrakannya yang tipis, terdengar suara gesekan. Srek, srek, srek. Bunyi sapu lidi yang sedang menyapu lantai teras. Rian membeku. Dia tahu betul, gak ada orang lain di lorong kontrakan itu. Pemilik kos lagi pulang kampung, dan tetangga sebelah baru aja pindah 2 hari yang lalu. Siapa coba yang menyapu di jam segini? Rasa penasaran itu kalah sama rasa ngeri yang mulai mencekik. Belum hilang rasa merindingnya, tiba-tiba pundaknya terasa sangat berat. Berat banget, persis seperti ada beban karung beras yang diletakkan di sana. Rian merasa seolah ada sosok yang lagi menunggangi punggungnya, duduk diam sambil menghembuskan hawa sedingin es tepat di telinganya. Tubuhnya kaku, dia mau teriak, tapi lidahnya terasa keluh, seolah ada tangan tak kasat mata yang membungkam mulutnya. Inilah yang sering kita kenal sebagai sawan, sebuah teror yang menyerang fisik setelah raga kita terpapar sesuatu yang tidak wajar. Rian gak bisa bergerak, nafasnya tersengal, dan di tengah kesadarannya yang mulai menipis, dia mendengar suara tawa lirih. Suara wanita yang terdengar begitu puas, persis seperti aroma anyir yang dia cium dari kuah hitam di warung tadi. Dia terjebak di dalam kamarnya sendiri, bersama tamu tak diundang yang menolak untuk pergi. Apakah ini harga yang harus dia bayar cuma gara-gara 1 porsi pecel lele yang dimakan dalam keadaan lapar? Kita mungkin gak akan pernah tahu sampai kita sendiri yang merasakan pundak kita mendadak berat di tengah kesunyian malam. Jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi, waktu yang konon jadi puncak dari segala urusan gaib di tanah ini. Di dalam kamar kontrakan yang pengap itu, dia terbangun. Tenggorokannya kering kerontang, serasa ada sisa debu jalanan yang menyangkut di sana. Suasana di luar kontrakan benar-benar mati, hanya menyisakan derit pintu triplek yang sesekali bergoyang tertiup angin dini hari. Saat dia mencoba bangkit, rasa kantuknya hilang seketika. Hawa di dalam kamar berubah drastis. Dari yang tadinya hangat sisa hawa siang hari, sekarang jadi sedingin es yang menusuk sampai ke tulang. Bulu kuduknya berdiri tegak, meremang hebat. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari balik kegelapan sudut ruangan. Matanya perlahan menyesuaikan diri dengan remang cahaya jalan yang masuk lewat celah ventilasi. Di sudut kamar, dekat tumpukan kardus barang bekas, dia melihatnya, sebuah bayangan. Sosok itu tinggi besar, jauh melebihi manusia normal. Bahkan kepalanya hampir menyentuh langit-langit kamar yang rendah. Sosok itu berdiri mematung, memakai celemek yang lusuh dan kotor, persis seperti apa yang dia lihat dipakai oleh pemilik warung pecel lele tadi malam. Bau yang muncul saat itu bukan lagi bau kamar lembab, melainkan perpaduan busuk antara bau kapur barus yang menyengat di hidung dan aroma singkong bakar yang manis namun bikin mual. Dia ingin berteriak, ingin memanggil tetangga sebelah, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Kakinya lemas, terasa seperti jeli yang tidak punya tulang. Sosok itu perlahan menunduk. Tidak ada wajah di sana, hanya lubang hitam pekat yang seolah menyedot seluruh cahaya di ruangan. Jari-jarinya panjang, kurus, dengan kuku yang menghitam dan runcing. Tangan itu bergerak-gerak di udara, seolah sedang menghitung sesuatu. 1, 2, 3. Jari itu bergerak ritmis di depan wajahnya sendiri yang kosong. Dia cuma bisa mematung di atas kasur tipisnya. Napasnya tercekat sampai dadanya terasa sesak. Sosok itu tidak bergerak maju. Dia hanya terus menghitung dengan jemari hitamnya, seolah sedang menghitung nyawa, atau mungkin menghitung berapa lama lagi waktu yang tersisa buat dia
yang sudah memakan hidangan terlarang itu. Kita semua tahu, ketika warung makan mendadak ramai meski rasanya biasa saja, atau tempatnya selalu terlihat tertutup meski orang keluar masuk, mungkin saja kita sudah ada di daftar hitungan mereka. Dan malam itu, di kontrakan sempit yang seharusnya jadi tempat istirahat, dia sadar kalau dia tidak lagi sendirian. Dia telah membawa sesuatu yang pulang bersamanya, sesuatu yang lapar, yang kini sedang sibuk menghitung, menagih janji atas satu porsi pecel lele yang nyatanya tidak pernah benar-benar gratis. Besok paginya, pas matahari bahkan belum berani menembus kabut di pinggiran kota, dia kembali mendatangi warung itu. Tapi yang dia dapati cuma hamparan tanah kosong yang ditumbuhi ilalang setinggi dada. Tidak ada lagi tenda terpal biru, tidak ada gerobak kayu, apalagi aroma lele goreng yang menggoda itu. Yang ada hanyalah sebatang pohon beringin tua yang akarnya sudah melilit tiang listrik beton berlumut. Seorang kakek tua yang lagi nyapu halaman rumah tepat di depan lahan itu tiba-tiba berhenti. Dia cuma diam mematung, menatap kosong, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di balik punggung dia. Ketika dia memberanikan diri bertanya soal warung pecel lele semalam, kakek itu cuma meludah ke tanah. Lalu dengan suara parau yang nyaris tertelan angin pagi, dia berbisik. Katanya, warung itu sudah lama tidak ada. Bertahun-tahun lalu, pemiliknya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi perut yang robek persis di tengah jalan raya. Sejak saat itu, warung tersebut cuma muncul buat mereka yang punya weton lemah, bagi mereka yang lagi lelah mental, atau orang-orang yang nafsunya tertutup oleh keputusasaan hidup. Ternyata, kuah hitam pekat yang dia kira kecap dan rempah pilihan itu adalah air rendaman kain kafan yang dicuci paksa dengan kembang 7 rupa. Itu bukan bumbu dapur, itu air sisa memandikan mayat. Media tumbal pesugihan biar warung itu nggak pernah sepi. Bau anyir darah yang samar-samar tercium semalam kini perlahan mulai menempel di pakaiannya, di kulitnya, bahkan meresap masuk ke pori-pori. Kita mungkin sering bertanya-tanya, bagaimana bisa rasa yang begitu lezat mampu menutupi aroma kematian? Jawabannya ada di sana, dalam bisikan gaib yang mengikat lidah pengunjung agar terus kembali dan kembali lagi, sampai satu persatu jiwa mereka terikat dalam kontrak yang gak pernah mereka sadari. Dia terdiam, mematung di bawah terik yang mulai terasa menyesakkan. Dia baru sadar, piring yang dia santap semalam bukanlah makanan, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang lembur yang dia kejar tiap malam. Bahwa di balik keramaian warung pinggir jalan yang gak pernah tidur, ada harga yang harus dibayar dengan nyawa. Yang sayangnya, baru kita sadari setelah kita mulai mencium bau kemenyan dari balik piring nasi yang sudah kosong. Kini, dia bukan lagi orang yang sama. Dia telah mencicipi sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Dan bagi kita yang sering melintasi jalanan sunyi sepulang kerja, coba tanyakan sekali lagi pada diri sendiri. Apakah warung yang ramai di tengah gelapnya malam itu memang menjual makanan? Atau mereka sedang menunggu giliran kita untuk dijadikan hidangan berikutnya? Jadi, setelah apa yang kita bahas tadi, ada satu hal yang harus benar-benar kita perhatikan saat perut mulai keroncongan di jam-jam rawan. Kita tahu kan, jam 2 atau 3 pagi saat jalanan cuma diisi oleh suara knalpot motor ojol yang lewat sesekali, atau suara gesekan sapu lidi yang entah datang dari mana. Seringkali kita tergoda sama warung pinggir jalan yang lampunya masih terang benderang. Padahal, warung-warung di sekitarnya sudah tutup sejak lewat tengah malam. Kalau kita melihat ada satu tempat makan yang mendadak ramai, padahal lokasinya di pojokan yang sepi atau di balik bayang-bayang pohon besar, tolong turunkan sedikit ego laparmu. Perhatikan lidahmu.
Kalau rasa masakannya terasa terlalu nempel, gurihnya aneh, dan seolah-olah bikin kita pengen balik lagi dan balik lagi tanpa alasan yang jelas, berhentilah sejenak. Jangan-jangan itu bukan sekedar bumbu rahasia dapur. Itu adalah sesuatu yang sengaja ditanam agar setiap suapan yang kita telan menjadi pengikat bagi mereka yang sedang mencari pesugihan. Kita sering menganggap remeh hal-hal seperti ini. Kita merasa, masa cuma gara-gara makan pecel lele saja sampai harus celaka? Tapi ingat, banyak orang di luar sana demi mengejar rupiah yang cepat dan usaha yang ramai rela menggadaikan apa saja. Mereka menaruh sesuatu di dalam kuah hitam yang pekat itu, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada di sana. Mungkin itu air cucian benda keramat, atau mungkin lebih buruk lagi. Kita tidak akan pernah tahu apa yang sudah tersaji di piring kita, sampai kita mencium bau kemenyan yang samar bercampur dengan wangi pandan yang seharusnya tidak ada di tempat makan. Jadi, untuk kita semua, terutama kita yang sering pulang kerja lembur atau sekedar mencari makan tengah malam di tengah sunyinya kota, biasakanlah untuk selalu berdoa sebelum menyentuh makanan. Bacalah doa yang kita yakini, bersihkan niat kita. Dan kalau memang perasaan kita tidak enak, kalau bulu kuduk kita tiba-tiba berdiri tanpa ada angin yang lewat, lebih baik putar balik. Jangan sampai rasa lapar sesaat membawa kita ke meja yang salah, di tempat yang dikelola oleh mereka yang sudah menjual nyawanya. Karena di balik ramai dan gurihnya warung yang tidak pernah tidur itu, bisa jadi ada mata yang sedang menatap kita dari sudut gelap, menunggu giliran kita untuk dijadikan tumbal berikutnya. Ingat, tidak ada makan siang yang gratis. Dan terkadang, harga yang harus dibayar untuk sepirang nasi hangat itu jauh lebih mahal daripada nyawa yang kita miliki sendiri. Tetaplah waspada, karena mereka selalu ada, mengintai di antara bumbu yang meresap dan lampu yang berpendar redup. Jangan sampai kita menjadi hidangan selanjutnya di ruang sunyi ini. Mungkin saat ini kita sedang duduk di warung yang sama, di bawah lampu neon yang bergetar pelan, menatap piring yang kuahnya terlihat sedikit lebih gelap dari biasanya. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah aroma wangi pandan yang tertiup angin malam itu benar-benar berasal dari dapur, atau justru dari sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana? Jangan abaikan rasa tidak enak di tengkukmu. Jangan abaikan bisikan insting yang menyuruh kita untuk segera beranjak, membayar makanan itu, dan pergi secepat mungkin, sebelum kita menjadi bagian dari daftar panjang pelanggan yang tidak pernah kembali ke rumah. Dunia ini tidak selalu seperti yang kita lihat. Ada lapisan tipis di balik keramaian kota, di balik gerobak-gerobak yang tak pernah sepi pembeli di jam 2 pagi, yang menyembunyikan rahasia gelap tentang harga dari sebuah kesuksesan instan. Kita, sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan hal-hal yang tak kasat mata, harus selalu menjaga kewaspadaan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita tidak menjadi korban selanjutnya dari keserakahan manusia yang menggadaikan iman demi segepok rupiah. Pernahkah kita merasa ada warung makan yang mendadak laris luar biasa, padahal rasanya biasa saja? Atau mungkin kita pernah melihat seseorang yang selalu menunduk saat melayani pembeli, seolah takut menatap mata orang-orang yang datang? Ceritakan pengalaman kita semua di kolom komentar. Apakah kita pernah merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat makan di pinggir jalan? Atau mungkin kita punya cerita tentang tempat-tempat yang seharusnya dihindari, namun kita terlanjur masuk ke dalamnya? Tuliskan semuanya di bawah. Mari kita saling menjaga, saling mengingatkan bahwa di setiap sudut kota yang remang-remang ada mata yang mengintai. Tetaplah waspada, karena di ruang sunyi ini kita tidak pernah benar-benar sendirian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.